Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Masal. Gila, Dan nih. selamat datang di podcast Sesan horor seram tapi santai. kita di episode berapa ini? 63. 63. Wow. Udah mau milestone 65 Masal ya. Gila. Udah mau ntar tiba-tiba 70 aja nggak kerasa. Gak selasa ya? Heeh. Iya, nama tua gua. Tas siarannya pakai kursi roda. Anjir enggak Krek gitu bunyi. Enggak kelihatan juga sama. Gak ada orangnya. Oke, episode 70 63 ya Masal ya. 63 dong. Dengan 3 cerita yang Seperti biasa. 3 cerita. Oke. Tapi sebenarnya kita 3 cerita atau 4 cerita itu tergantung panjangnya sih maksudnya. Betul. Kalau misalkan yang pada pendek-pendek itu bisa sampai 5 cerita maksudnya. Betul. Oke, di episode ke-63 ini kita punya 3 cerita dan kedua ceritanya itu adalah cerita tentang larangan. Oh, larangan. Nah, cerita tentang agak pamali gitu maksudnya. Pamali ya. Berarti cowok tuh ya. Benar. Cewek Bu Mali. Nah, kita ada 3 cerita dari teman-teman kita. Apa aja, Yang pertama judulnya adalah Jalan-jalan ke TPU. Lah, Ngapain lu? kira gue mau pantun tadi. Oh iya, jalan-jalan ke TPU, cakep kan? Ngapain lu? Ngapain lu? Jalan-jalan ke TPU, ngapain coba? Bro, sorry dah. Mall kan banyak, bro. Iya, mall kan banyak. Ngapain ke TPU? TPU. Oh, muziarah. Positive thinking. Oke. Itu Yang apa lagi, kedua Pin? adalah jangan parkir sembarangan. Oh, buset. Rambu. Jangan parkir sembarangan. Oke. Benar juga nih, yang kirim cerita pasti polisi nih. Polisi, benar. Dan parkir sembarangan nih. Instagram terakhir, Pin. Yang terakhir ada ceritanya jangan menantang. Oh, judulnya ada jangan semua ya. Ini seriusan nih, ini Jangan menantang, jangan Oke. parkir sembarangan sama jalan-jalan ke TPU. 3J nih ya. Oke. Jalan ke TPU, jangan parkir sembarangan, jangan menantang. Boleh itu buat judulnya ntar ya. Boleh. 3J. Oke. 3J. Lucu nih aja. Oke, langsung aja maksudnya. Waduh, siap. Gue penasaran ini bisa Seperti sumpah. biasa, Pasang headset kalian. Matikan lampu dan tangkap kengeriannya. Hanya di Sesan Horor. setelah pesan-pesan, Berikut. selamat mendengarkan. Balik lagi teman-teman dengan kita di Sersan Horor Seram tapi santai. episode ke-63. Oke, cerita pertama ya maksudnya. Yoi. Jalan-jalan ke TPU anjir. Oke. Serius. Cerita pertama ya. Ini lucu ya judulnya. Oke. Gue penasaran nih. Nampaknya Kita mau lihat nih, ini ngapain sih ke dia TPU kan? nggak ketik jalan-jalan loh dia. Halan-halan. Halan. Gaul. Artinya sama mungkin ya jalan-jalan ke TPU ya. Mungkin kalau jalan-jalan tuh pakai kaki, kalau halan-halan pakai tangan. Oh gitu. Capoeira. Oh, capoeira. Oke. Kita lihat ya. Siap. Nah, dikirim oleh siapa nih? Tunggu dia kita lihat dulu. Oh, Sugeng ya. Mas Sugeng. Ini kayak pernah kirim gak sih? Belum. Mas Sugeng. Oh, belum ya? Iya, emailnya lucu juga namanya. Iya. Ini Mas Sugeng ya. Jadi Mas Sugeng ini kirim cerita via email. Oke. Jalan halan-halan ke TPU. Ikut dong. Halan-halan ke TPU. Cakep. Ngapain lu anjing? Nah, dia tulis gini. Oke. Hola Bang Sul dan Bro Kevin. Wah, dari Spanyol. Hola. Enggak, ini anak Jaksel loh. Oh, Jaksel. Nah, waktu itu kata dia gini, gua salah satu fans kalian nih. Biasa aja, bikin malu. Katanya gini, baru sebulanan gue dengerin podcast horor katanya. Tapi kalian doang yang menceritakan dengan cara yang kagak bikin pendengarnya bosan. Oke. Dengan natural, tanpa efek-efek lebay macam drama-drama kolosal. Kita punya efek juga loh. Wah, tuh. Nah, ini kita ada efeknya nih. Kuku digaruk. Itu Itu diketok. Tuh, ya kan kita langsung aja nggak pakai alat ya. yang ada aja. Oke, nggak usah pakai nenek ya. Oke, katanya kita nggak pakai efek lebay kayak film-film ke drama kolosal. Oh, yang drama kolosal tuh ya, yang ke apotik pakai naik naga. Ah, itu. Tuh. Kita mah enggak ya, natural ya. Natural aja ya. Ya kita udah dapat ini soalnya gelar dari UNESCO karena natural. Gimana sih? Gak dapet. Gak dapet ya? Udah gak ada saran ulang. Sorry. Soalnya ini kaum intelektual. Yo, iya. UNESCO. Belum sih UNICEF aja. Oke. Katanya gini. Perkenalkan, nama gue Sugeng. Halo Sugeng. Domisili di Jaksel. Oke. Tinggal di daerah yang sering tawuran dekat stasiun Manggarai.
Nanti daerah mana? Kurang tahu ya. Gue tahu daerah Manggarai ya. Tapi gue pernah lewat situ sih. Emang terkenal banget tuh ada dua kubu. Oh. Gue nggak perlu sebutin apa. Pokoknya daerah Manggarai aja. Tahu gue ini. Katanya sering tawuran katanya dekat stasiun Manggarai. Oke. Gue mau cerita nih. Pengalaman pertama gue lihat hal yang lumayan mistis. Wah. Nah, katanya dia langsung nih to the point ya. Wah, itu aman. Jadi gini. Ini sih cerita udah lumayan lama kata dia. Tahun 2010-an katanya. 10 tahun yang lalu ya. Nah, di mana waktu itu si Mas Sugeng ini masih duduk di bangku SMK. Oke. Gua kan emang sering namanya jalan-jalan malam. Dia sering jalan-jalan malam nih sama saudara-saudaranya dia. Waktu itu si Mas Sugeng ini kalau ngumpul nih selalu malam katanya. Ya biasalah anak muda kalau minggu ngapain lagi kalau enggak pacaran. Nah, habis pacaran baru deh ngumpul-kumpul. Kumpul kira-kira jam 11 malam ke atas. Buset, ini ngumpul mau ngapain nih? Ronda. Jam 11 cuy. Nah, kebetulan ada saudaranya dia yang jarang ngumpul. Tapi sekalinya dia ikut ngumpul, pasti kita jalan di hari itu juga. Oke. Sebut aja namanya si Gembul. Wah. Nah, si Gembul ini domisili di Depok. Jauh ya. Mainnya ke situ. Makanya dia jarang ngumpul. Oh, karena jauh ya. Nah. Oh iya, sebelumnya gue mau sedikit info katanya. Oke. Jadi kami berenam. 4 orang itu cucu-cucu dari keluarga besar. Yaitu Reza, Rajif, Gembul, dan saya. Oh, masih saudaraan ya? Masih saudara. Oke. Dan 2 orang lagi itu teman main dari kecil. Yaitu Ipul dan Tommy. Wah. Oke, sebut saja kami saudara. Oke. Nah, si Gembul ini ngajakin main nih. Oke. Pada mau kemana nih hari ini? Terus? Si Ipul nyeletuk. Ekspedisi malam seru nih. Jiwa petualang ini. Nah, ya gue kata si Mas Sugeng, ya gue kan orangnya ayu-ayu aja ya. Oke. Kemana aja ikut dia. Terus? Nah, si Reza nyeletuk nih ke tempat pemakaman umum yang lagi hits itu aja. Wah, mana Jeruk Purut kali. TPU mungkin ya tahun segitu ya. Oke. Ya berhubung si Reza ini kepala suku di grup kami, jalanlah kami semua ke TPU tersebut. Oke. Terus? Yang di pikiran gua tuh pasti horor banget ya. Pas nyampe di sono ternyata rame banget bang. Terang ya. Iya rame, sampai ada tukang nasi goreng sama penyewaan sisa katanya. Gue pede dong ikut uji nyali, orang rame kan dia mikir gitu. Gila. Nah ketemulah kami sama juru kunci. Juru kuncinya sebut saja Babe. Gue tahu nih. Tahu ya di mana ya. Soalnya kenal sama juru kuncinya si Babe. Si Babe kan. Terus Win? Nah kami nanya nih sama si Babe. Ternyata si Reza kenal sama babenya. Oh, benar. Be, hari ini rame kagak, Be? Katanya. Kata si Babe, lumayan nih. Maksudnya rame itu orang-orang yang pada ekspedisi ya, bukan hantunya katanya. Oke, terus? Nah, akhirnya kata Babe, ya udah sana ikut sama rombongan berikutnya. Oke dong, kami ikut sama rombongan itu. Satu rombongan itu isinya 8 sampai 10 orang kalau nggak salah. Kok dia bisa tagaib ya? Iya, itu ya. Keren juga ada rombongannya lagi. Si Gembul nggak mau ikut, katanya takut. Oke. Terus si Gembul orangnya sensitif juga sama hal kayak gitu. Oke. Oke lah, akhirnya kami cuma berlima. Kami masuklah ke TKP di bawah pohon yang gede banget. Pesannya Babe, kalau udah ada yang lempar batu, berarti pindah tempat. Oh gitu, cluenya. Atau langsung balik. Oke, kami tunggu tuh duduk di situ sambil pada ngerokok deh. Kecuali gua nggak ngerokok katanya. Oh. Nah pas pada ngerokok, ada yang netuk di rombongan. Ada putih-putih tuh. Terus? Kayak gitu. Nah, kami pun antusias ya, soalnya kan rame jadi nggak takut. Oke. Ya kan kalau rame kan nggak takut jadi penasaran malah. Pamerin ya. Nah, kecuali satu udah pada lari, semua lari ini maksudnya. Keroyokan. Terus? Nah, kata si Mas Sugeng, emang sih sekilas kayak sosok perempuan rambutnya panjang. Oke. Nah, si rambut panjang ini palanya goyang-goyang tuh. Anjir. Nah, merinding disco dah gua katanya. Anjir. Kami semua beranikan diri untuk nyamperin. Oke, terus? Pas kita samperin ternyata itu tembok putih yang banyak tanaman liar. Oh. Nah, katanya kaget dong kami semua padahal kami lihat dengan mata telanjang kalau itu sosok goyangin pala. Atau tembok. Taunya tembok. Nah, oke. Ya udahlah kami satu rombongan balik lagi ke Babe. Karena setelah sosok itu terlihat ada yang lempar batu dari pohon gede. Bahkan dia ingat pesan Babe nih ya, kalau udah sambit batu baliklah gitu kan. Oh kirain balas sambit gitu. Ngonjur berani banget. Tawuran sama setan. Iya. Nah abis itu
kami memutuskan untuk balik ke Babe. Oke. Si Reza nanya lagi ke Babe, Be ada yang lebih horor kagak Be? Wih, sombong bener ini orang. Nah kata si Babe, yakin kagak lu katanya. Iya elah. Masak air itu. Yakin kagak masak air. Ya udah lu sono deh ke makam yang paling pojok. Waduh. Apa namanya kan ada pohon tuh. Nah lu duduk deh di posisi itu. Oke dong, kami duduk di tempat yang Babe saranin. Oke. Makin pede dong kami katanya sampai jam 1 nggak ada apa-apaan katanya. Oke. Nah setelah jam 1:30 baru deh ada yang duduk, ada yang sesuatu yang di pohon itu. Mati lo. Apaan, Ben? Kayak ada sosok Tante Kunti lagi berdiri dengan rambutnya yang berantakan. Ini beneran ya kali ini ya? Beneran nih. Iya. Dan baju yang lusuh menunduk. Shit. Awalnya sih kita santai-santai aja. Terus? Saya kira cuma saya aja yang lihat. Ternyata semua saudara saya ngeliat juga. Nah mulai panik lah kami. Ketika hawa semakin dingin, si Tante Kunti bergoyang-goyang palanya tanpa mengasih lihat mukanya. Horor dong. Akhirnya gue dan saudara-saudara gue pegangan tangan jalan pelan-pelan buat ninggalin lokasi. Awalnya mah santuy, pas si tante udah ketawa baru ngibrit cepat-cepatnya. Anjir pertama kalinya gue ngeliat beneran tuh, nyata banget bang. Akhirnya kami menyudahi ekspedisi horor dengan cara kembali ke Babe. Oh shit man. Ceritalah kami ke Babe, kata Babe udah lihat belum? Jelas banget kan di situ. Kita mah ketawa aja pas Babe bilang gitu, biasalah. Kalau mau masuk minta izin ke Babe. Pulang juga harus minta izin. Bersih, steril. Sekarang bersihin. Takut ada yang naik ikut sampai rumah. Ternyata selama kami ekspedisi si Embul ngobrol sama Babe. Ternyata kata si Gembul tempat yang di ada Tante Kuntinya itu ada lagi makhluk yang ngeliatin lu pada. Terus? Makhluknya kecil, rambutnya panjang sampai kaki, warna hitam banget sama mukanya juga. Cuma matanya merah banget. Ngeliatin kalian kayak orang marah kata si Babe, makhluk jahat banget auranya. Untung kalian kabur pasti ketahuan Tante Kunti. Kalau kagak si makhluk hitam itu bakal ngerjain kalian. Soalnya energinya besar banget si hitam ini. Oh ini agak jahat nih. Mungkin kalau si Tante Kunti itu cuma isengin dong kali. Cuma iseng-iseng doang gitu tuh. Kecil hitam matanya merah, rambutnya panjang. Jenggot pakai wig lah. Anjir iya. Tapi bisa gitu ya? Maksudnya lu duduk aja di sono. Berlima-lima aja lihat lo. Iya emang. Berarti si Babe ya udah tahu juga. Kak biasa gituan ya, kalau menurut gue paling gak dikasih lihat 1 atau 2 orang gitu. Iya, ini 5-5-nya lihat dan ketawa pula. Bener. Berarti si Babe ya tahu ya emang kalau mau lihat di situ. Emang sih setahu gue emang harus ke Babe dulu. Benar. Karena dia kuncian ya dan udah gitu harus steril. Karena dia takut ada yang ngikut. Iya, jangan enggak ya. Yoi, gila-gila. Udah sih gitu ya katanya. Itu aja sih Bang Sul dan Bro Kevin. Emang sih kagak serem-serem bener. Tapi itu pengalaman gue pertama kali ngeliat yang kayak gitu. Arigato gozaimasu sesan horor. Wih, mantap. Arigato. Sebenarnya bukannya nggak serem ya, tapi lucu. Ceritanya seru sih. Gitu kan. Karena dia bawain ceritanya juga santai. Lu tau gak kenapa dia pede halan-halan ke TPU? Kenapa? Kalau dia berlima. Oh iya benar. Coba lu sendiri. aja. Males banget. Iya, serem juga sih. Kalau memang TPU itu kayak apa? Sekarang terang gitu kan juga peraksana kan. Terang gitu kan. Terus banyak tukang dagangan juga. Benar. Iya, jadi apa? Kesannya tuh bikin orang jadi berani gitu loh. Iya, betul. Padahal ya TPU tetaplah TPU maksudnya. Betul. Makhluk itu kalau mau muncul ya muncul aja gitu. Cuman spot-spotnya tinggal si Babe kasih tahu aja gitu. Iya, belah sono dan nongol. Mesti nanya si Babe ya. Yoi, waduh. Oke, itu ya dari Mas Sugeng. Waduh. Ceritanya lucu ini seru. Ceritanya seru, lucu. Iya. Dari Mas Sugeng. Apa judulnya itu apa ada hasilnya gitu. Lu jalan-jalan ke TPU udah ya lu lihat setan. Iya. Bener enggak? Kalau jalan-jalan ke TPU lu lihatnya sepatu keren, baju. Oh, anjir itu bukan TPU. Ke mall. Ke mall itu. Waduh, dulu pas kuburan mulai. Sama aja. Oke, wah lanjut Pin. Oke, lanjut ya ke cerita kedua. Oke, dari siapa? Pilih dulu nih Mas Sul, mau yang jangan menantang atau jangan parkir sembarangan dulu nih? Gue penasaran, jangan parkir sembarangan. Oke, kita lihat ya. Sip. Cerita kedua dari siapa nih? Dari Mara. Namanya Gus Mara. Oh, Gus Mara. Dipanggilin Mara, kita panggil Mara ya. Cowok ya ini ya. Cewek. Cowok. Kok Gus ya kayak orang Gus Mara. Kayak orang apa? Jawa gitu dikasih gelar Gus gitu. Oh, Gus Mara ya. Oke. Jangan parkir sembarangan ya. Dari Mas Gus Mara. Gus Mara. Oh, gelar Gus itu ya.
Untuk biasanya ada gelar ya biasanya. Iya, kalau misalnya di daerah Jawa-Jawa ada gelar mus. Bangsa mau gelar itu nggak? Sugus. Keren. Sugus ya. Lumayan ya. Gue cukup aja gelar gue cap orang tua. Oh, cap tua. Jamu kesehatan. Oke, Bangsa. Yo. Jangan parkir sembarangan ya. Ini dari Mas Gusmara. Dia Jangan tulis gini. parkir sembarangan. Halo Bang Sul dan Bang Kevin. Halo Gusmara. Nama gue Gusmara. Biasa dipanggil Mara. By the way, gue cowok katanya. Gue dari Palembang, Sumatera Selatan. Wow, gitu gak lu? Mantap. Thank you ya untuk ceritanya, Mas Mara. Nah, gue ingin membagikan kisah horor yang gue sendiri yang ngalamin. Pada saat itu, gue masih kelas 9 kejadiannya, Mas. Oke. Dan SMP. si Mas Mara ini lagi libur panjang kelulusan sekolah. Oke. Oh, dia mau naik ke kelas 1 SMA ya berarti. Iya, lulus. Mau lulus SMP dia. Ya. Nah, jujur, gue orangnya nggak bisa ngeliat yang begituan katanya. Ngerasain aja nggak bisa. Pokoknya nggak peka banget dah gitu ya. Kayaknya nggak ada bakat lah gitu. Nggak ada bakat lah ya. Nah, si Mas Mara ini tinggal di sebuah desa yang penduduknya itu masyarakat yang transmigrasi dari Bali. Oke. Jadi di daerah dia banyak ini ya, di daerah dia itu banyak Orang desa, di pindahan desa dari dia Bali. banyak orang Bali. Oke. Nah, langsung aja ke ceritanya kata dia. Oke. Suatu malam si Mas Mara itu lagi ngumpul di balai desa. Oke. Karena pada malam tersebut diadakan latihan bulu tangkis untuk lomba peradah. Lomba antara muda-mudi yang diadakan setiap tahun. Oh, Prada. Namun tak seperti malam-malam sebelumnya, malam tersebut hanya ada dia, Mas Mara, dan teman-teman sangkatanku yang kumpul di balai desa. Oke. Mungkin karena pada malam itu acara hiburan semacam janger di desa lain. Talian Ada acara di desa lain. Jadi yang ngumpul di balai desa itu nggak semuanya. Yang lain pada nonton ke desa lain mungkin. Cuma dia sama teman-teman sangkatannya. Nah, Mas Mara ini sama seorang temennya ini, sahabatnya, namanya Radit ya. Radit. Nama temannya Radit. Biasanya bergantian saling menjemput kalau pengen pergi ke balai desa. Oke. Dan malam itu adalah giliranku. Sesampainya di balai desa, beberapa temanku mulai datang. Dan akhirnya kami pun bertujuh di sana. Oke. 3 cewek, 4 cowok. Kami bermain bulu tangkis bergantian sampai pukul 9. Tadi pukul berapa tuh? Tujuan kali. Mungkin ya. Ini jam 9 nih. Jam 9. Nah, setelah pukul 9, kami pun sibuk dengan gadget kami masing-masing. Widih. Yang cewek pada bikin TikTok. Iyalah. Berarti ini masih baru ya? Iya, masih baru cuy. Dia masih kelas 9. Oh, oke. Masih baru masih kejadian. Dan gua dan 2 orang temen yang cowok ini lagi main PUBG. PUBG ya. Oke. Dan posisi gua agak jauh dari teman-teman gua. Gua duduk di atas motor milik salah satu teman gua. Oke. Milik salah satu teman gua yang cewek. Katanya gue duduk menghadap ke arah utara. Dan di depan gue persis adalah motor gue sendiri. Pas lagi sedang fokus main PUBG nih, dan sisa 2 squad, squad gue dan squad musuh udah tinggal hadap-hadapan nih. Anjir. Tiba-tiba motor gue yang ada persis di depan gue ini berpindah dari kanan ke kiri. Kok bisa? Kayak ada yang geser gitu sih. Anjir. Kok aneh? Loh. Bahkan standarnya pun terlipat. Anjir. Jadi kayak motornya diangkat dikit, dilipat, ditaruh, dipindahin terus di standarnya turunin lagi. Itu benda padat loh, berat coy. Anjir. Terus. Di situ gue udah nggak fokus lagi. Kan udah mau penentuan menang apa enggak nih ya. Dan bisa 2 spot ya. Tapi gara-gara itu kejadian itu anjir gitu kan. Pasti. Di situ gue udah nggak fokus lagi main PUBG katanya. Okay. Dan langsung gue matiin HP dan memperbaiki posisi motor gue yang memang terparkir sembarangan. Oh my gosh. Itu parkirnya sembarangan agak ngasal mungkin. Itu judulnya. Anjir sih. Ceritanya begini. Terus teman-teman gue yang cowok pada bingung lah kenapa gue AFK keluar dari game. Oke. Tanpa menjawab gue langsung bilang teman-teman buat pulang. Dia langsung pamit. Pada saat main game gue dan teman-teman gue memang sangat berisik pada saat itu. Oke. Oh, berisik banget kali ya. Ya seru sih, nggak salah ya, maksudnya berisik kan. Seru lah, pastilah. Nggak sadar gitu. Oke. Nah, singkat cerita kami pun pada bubar dan pulang. Namun tidak selesai hanya sampai di sana. Iya kan, manjang ini. Gue harus mengantarkan si Radit dong. Oke. Buat pulang ke rumahnya. Pas perjalanan ke rumah Radit, gue melewati beberapa rumah dan sebuah kebun pisang. Ada kebun pisang lagi. Dan jarak tempuh perjalanan sekitar 400 meter dari balai desa. Oke. Setelah gue nganterin si Radit, gue pun balik ke rumah gue sendiri yang harus balik lagi ngelewatin balai desa itu. Oh, arahnya beda.
pada pas saat perjalanan pulang nih maksudnya, dan tiba dekat kebun pisang, Mas Mara ini tuh ngelihat sebuah kain putih terjulur seperti menggantung di dahan pisang. Ini. Aku yang tadinya berkendara di jalur sebelah kiri pindah ke jalur kanan untuk melihat apakah benda itu. Ini penasaran coy. Oke, terus? Nah, dia udah deket nih. Karena sering ada anak iseng taruh kain di jalan iya, buat nakut-nakutin pengendara. Mungkin dulu begitu kali ya. Ngecek nih. Terus setelah aku dekati, benda yang tadi aku kira itu kain itu bergerak. Anjir. Kayak muter badan gitu. Dan kain tersebut solid cuy, ada isinya. Bukan seperti kain yang menggantung. Oke, kayak bantal guling gitu ada isinya, padat gitu ya. Lebih tepatnya seperti orang yang melayang memakai kain putih. Tanpa banyak cincong, aku pun langsung ngegas motor sampai full. Dan keluar suara sukitep. Salah enggak. Dia nulis nih. Gue udah dengerin ngeng gitu ya. Sukitep gitu pas digas. Salah katanya. Sampai keluar suara motor yang gearnya tinggi. Suwe. Ya kan? Kayak motor-motor yang ngeden gitu. Ngong gitu kan. Oke. Gitu loh. Nah terus untung aja motorku tidak mogok karena hal tersebut. Singkat cerita aku pun sampai di rumah. Ngerti yang kayak digas penuh banget. Tapi motornya belum jalan. Iya nggak jalan karena baru suaranya dulu nih. Karena ngeden banget. Jadi ditahan gitu ya. Nah, terus singkat cerita aku pun sampai di rumah dan menceritakan hal tersebut kepada Radit. Karena orang tuaku tidak percaya hal seperti itu. Anjir, tiba-tiba ada kain. Lu lagi ngecek sih. Lu ngecek sih, heran. Gila. Tapi mungkin dia maksudnya baik kali. Maksudnya kalau misalkan emang kain iseng, dia mau buang. Oh iya betul. Nah, kan? Tapi beneran ini. Beneran anjing. Kayak sih pocong gak sih? Soalnya dekat kebun pisang. Ya pisang tuh identik dengan pocong ya. Iya kan? Sama Miss Kun. Anjir. Sama tukang gorengan. Mana ada aja. Pisang goreng. Paham. Oke, Bang Sul dan Bang Kevin, sekian cerita dari saya. Masih baik lagi cerita-cerita mulai dari yang saya alamin sendiri sampai ke orang-orang lain dekat saya. Di desa transmigrasi saya ini pun, saya ini ataupun di sekolahku yang ingin aku bagikan di podcast San Horor ini. Sukses terus buat Bang Sul dan Bang Kevin. Semoga San Horor bisa mengudara setinggi langit. Keren. Mantap. Thank you dari Palembang. Dengan Mas Gus Mara ya. Thank you banget. Lu kebayang gak tuh motor lu dipindahin cuy? Lu tau gak kenapa? Dia lagi main BUBG juga. Modemnya kalingan. Oh iya benar. Sinyalnya mati udah juga. Geser bisa kali. Pindahin motornya truk ya kan. Benar. Gila lu. Itu tapi pindahinnya tuh gak geser doang, tapi standarnya dinaikin cuy, anjir. Lu benda berat lu itu, benda padat gitu. Yang orang juga kalau pindahin motor sampai berak-berak cuy. Biasa setan tuh pindahinnya gelas, piring. Ini motor aja. Gila, kok bisa ya, dia hebat banget ini. Waduh, gue rasa ilmunya udah tinggi. Ilmu tinggi. Bisa pindahin motor ya kan? Gila sih. Bisa jadi joki. Mungkin kan dia berisik juga kali ya. Iya, dia berisik kan terganggu coy. Benar. Itu nggak lu yang dipindahin. Nganjur, ngangkat gitu tiba-tiba pantatnya geser. Gila ya. Oke, itu ya dari Mas Gus Mara. Thank you banget, Mas Mara. Ini udah keberapa, Pin? Ini kita mau menuju yang terakhir ya, Mas. Udah terakhir? Iya, nggak berasa. Iya, berasa ya? Iya, kira gue udah mau kedua gitu atau ke satu gitu. Tadi udah jalan-jalan ke TPU. Oh iya. Iya kan? Nah, ini ke terakhir TPU, nih. jangan parkir sembarangan Dan jangan kali ini menantang. Jangan menantang. Wah, gila. Ini episode ini khusus larangan ini. Benar. Depannya ada kata jangan. Nah, kalau yang tadi itu moral dari story-nya itu adalah jangan parkir sembarangan maksudnya. Yo. Di mana aja sih mau di cerita gaib di dunia nyata juga jangan parkir sembarangan. Mobil lu diderek. Ya itu dia. 500.000 loh. Bener ya. Itu dia benar-benar merugikan finansial dan goib juga. Oke, kali ini cerita apa nih? Coba penasaran nih gue nih, Bin. Cerita terakhir dari Mas Diki. Diki. Jangan menantang judulnya. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Sul dan Mas Kevin. Perkenalkan, saya nama saya Diki. Diki ya. Saya mau cerita pengalaman pribadi saya tentang pembuktian bahwa mereka itu benar-benar ada. Oke. Kayak gitu. Maaf kalau ceritanya nggak serem, tapi ini memang apa adanya. Oh siap, kayak kita apa adanya nih. Bagus dong, natural aja ceritanya, tanpa story ya. Tanpa tambah-tambahan apapun. Mau dikasih efeknya nih? Nggak usung. Oh enggak. Nah udah. Cuma nggak ada ketok pintu. Nah jadi gini masalah ya. Yeah. Jadi waktu itu ceritanya itu si Mas Diki ini tuh ada urusan di kampus. Oke. Tapi dia udah selesai nih ya. Jadi waktu itu dia habis ada urusan di kampus sama dua temennya. Nah, sebut saya temennya ini Tata dan Mimin. Oh, Tata dan Mimin. Nah, Tata dan Mimin ya. Nah, jadi si Mimin ini adalah teman saya yang bisa ngelihat dan sedikit berkomunikasi dengan mereka yang tidak kasat mata. Oke. Setelah beres urusan di kampus,
kita mampir di salah satu kos-kosan teman saya yang katanya ada penunggunya. Wush. Yaitu kosannya si Tata. Oh, si Tata. Kalau yang tadi bisa lihat kan si Mimin. Oke. Nah ini mereka mampir ke kosannya si Tata. Oke. Jadi saya jelasin dulu. Kosan teman saya ini ada 2 pintu. Pintu depan dan pintu belakang. Oke. Pintu belakang itu mengarah ke arah tempat jemuran. Nah setelah sampai sana kita makan siang. Habis itu istirahat. Lalu kita cerita-cerita tentang hal mistis. Ya, elah. Dan sekedar informasi, saya adalah orang yang sangat skeptis tentang hal begituan. Oh. Dia nggak percaya banget sama itu. Benar. Lalu saya iseng nanya sama teman saya, iseng ngeliat. Terus Saya nanya, oke. ada nggak di sini yang lagi dengerin cerita kita? Sombong. Ya, Terus dia jawab, ada. Wujudnya anak kecil. Saya kan nggak percaya tuh. Oke. Lalu saya nyuruh teman saya ini buat buktiin ke saya kalau mereka ada. Terus dia bilang, ya udah tunggu aja bentar lagi. Mati lo. Terus Lu sepercaya, lu seskeptis apapun, tapi kalau dia disuruh, lu tunggu lagi bentar lagi, lu deg-degan sih anjing. coming soon. Abis itu kita lanjut ngobrol lagi, biasa. Uh-huh. Tiba-tiba dari pintu belakang itu ada yang mainin gagang pintu. Nah, itu gimana ya? Saya kan kaget, otomatis langsung noleh. Ya, gue efek dulu. Ceklek. Nah, gitu ya. Oke, kecekan bencong. Kecil itu ganteng. Goceng lu ganteng ya. Terus. Dan anehnya yang dengar itu adalah saya dan temennya saya si Mimin doang. Si Tata nggak dengar apa-apa. Oh, oke. Setelah itu si Mimin bilang, gimana masih nggak percaya? Terus gue bilang, alah kebetulan. Wah, masih ngeyel. Saya di situ masih sok-sokan skeptis. Padahal mas saya udah rada merinding. Saya iseng bilang, wujudnya anak kecil. Ya udah kalau emang bener ada. Biar ikut saya aja. Belum pernah diikutin setan nih saya katanya. Anjing kamu gitu. Iya. Wow. Lalu dia bilang, si Mimin beneran. Ya udah ntar ya. Habis itu udah deh, nggak ada yang aneh nih. Nah setelah sore saya pulang sama teman saya si Mimin. Si Mimin ini nebeng saya naik mobil. Jadi pas itu gini, dia lagi siap-siap dan saya masuk ke mobil duluan. Terus saya starter mobil. Tiba-tiba ada suara cicak. Wah, nah, gitu ya. Mantap nih. Gitu. Saya diam bentar. Lalu saya mikir, alah dari luar kali. Dan lalu keanehan lainnya adalah lampu mobil yang di dalam, yang di atas kepala itu kan. Oh iya. Oke. Nyala sendiri. Terus? Dan pas saya coba matiin nggak bisa. Saya dalam hati bilang, brengsek saya dikerjain nih. Habis itu teman saya si Mimin ini masuk ke mobil. Lalu saya bilang, Min, lampu mobil nggak bisa dinyalain nih. Lampu mobil nggak bisa dimatiin nih. Anjir katanya. Lalu dia bilang dan ketawa, sini coba aku matiin. Pas dia coba matiin, cuma sekali pencet lampu itu langsung mati. Walah. Padahal sebelumnya saya pencet nggak bisa anjir katanya. Wadah. Terus itu saya udah mulai rada percaya. Lalu kita pulang ke rumah masing-masing. Ingat kan tadi saya bilang kalau anak kecil itu suruh ikutin saya aja. Dan setelah sehari setelah kejadian itu, saya langsung sakit. Panas, pusing, dan diare selama 3 hari. Waduh. Lalu teman saya ini jenguk saya dan bilang, gimana? Makanya jangan nantang. Gak kuat kan diikutin, padahal cuma anak kecil loh katanya. Sambil ketawa. Lalu setelah itu saya kapok, gak berani lagi nantang. Pelajaran juga buat teman-teman yang lain, walaupun kamu skeptis kayak saya, setidaknya jangan nantang. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru anaknya sakit 3 hari. Lu gimana bapaknya sakit 3 tahun? Anjir, iya. Waduh, gila ya. Benar. Emang tuh gaib itu tipis gitu ya. Kita wajib percaya karena mereka ada, cuy. Benar-benar. Maksudnya kita harus berdampingan hidup gitu kan. Meskipun nggak percaya tapi tetap lah ada kejadian-kejadian yang kita nggak bisa jelasin. Betul gila. Itu pokoknya wajib dipercaya lah dengan yang gaib. Benar. Itu serem sih ya diikutin. Dan tapi jangan jadi takut juga ya. Karena kita makhluk paling sempurna di dunia ini kan. Lah, gitu ya. Kalau ada setan tetap kabur. Iya. Lu pakai ojek. Setannya pakai motor gitu. Serem banget. Aduh, thank you ya dari mana tadi? Dari ini. Mas siapa tadi namanya? Siapa tadi? Lupa. Gus Mara bukan? Bukan. Itu Palembang. Ini si Diki. Oh, Diki. Iya, ini maksudnya temennya Gus Mara nih, kenal juga. Oh, jangan ceritanya. Gila. Karena dia udah 3 dong, udah habis dong. Udah 3. Udah sampai situ aja, teman-teman ya. Ke 63 ini ya. Episode ke-63. Ceritanya tentang larangan semua nih ya. Tadi apa aja yang pertama? Jalan-jalan. Halan-halan ke TPU. Jangan parkir sembarangan. Ketiga jangan menantang. Gitu dia. Ya, don't I just have hope. Betul. Oke teman-teman. Semoga ceritanya menghibur kalian semua. Iya, makasih. Untuk episode ke-63 ini. Dan sampai ketemu lagi.
bagi yang ingin mengirim cerita. Oh belum ya? Iya. Belum Bisa ke ya. sersanhorror@gmail.com. Oke, kirim ya guys. Betul. Oke Mas, terima kasih ya sudah bergabung dengan kita. di Terima episode 63 ini. kasih banget. Dan kalau ada salah-salah kata, Mohon salah-salah dimaafkan. cerita, mungkin ceritanya kurang tepat, Oke, mohon dimaafkan. pasti. Dan sampai ketemu di episode ke-64 dengan 64 cerita yang lebih serem lagi. dan unik. Dan selamat malam. Assalamualaikum.